bukan datang di sini, tapi kita didatangkan oleh Allah Ta'ala. Kita dihadirkan oleh Allah. Berapa banyak orang punya uang lebih banyak dari kita, punya kesempatan lebih banyak dari kita, punya waktu kosong lebih banyak dari kita, tapi Allah antar kita ke sini. Allah mudahkan. Taufik. Apa itu taufik? Bukan Pak Taufik satu ini, bukan. Tapi taufik itu adalah kita mendapatkan asbab-asbab yang mengantar kita kepada maksud, dan asbab-asbab yang menghalangi kita dari tujuan kita, itu asbab itu dihilangkan oleh Allah, atau kita mudah melewati asbab-asbab halangan itu. Terkadang ada halangan dari istri, tapi tetap bisa berangkat. Terkadang ada halangan dari kantor, tapi tetap dapat cuti. Jadi semua dua perkara tadi, adanya asbab yang memudahkan kita sampai ke tujuan, adanya asbab penghalang. Tetapi di tengah-tengah asbab penghalang itu, kita bisa melewatinya, itu namanya taufik. Nah, taufik ini kita syukuri. Jadi betul-betul kita hari-hari, setiap saat kita syukuri taufik. La haula wala quwata illa billah. Bukan dari kekuatan kemampuan kita. Jangankan ke Pakistan, buka mata aja nggak bisa tanpa izin Allah. Maka tuan-tuan, keberadaan kita di Pakistan ini 4 bulan, berapa masa, dan selama kita hadir istimewa ini, maka kita gunakan waktu yang ada ini seperti yang Allah inginkan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan lagi taufik. Karena setelah kita hijrah, tinggalkan kampung halaman kita untuk belajar usaha Nubuwah alaihissalatu wassalam, maka syaitan lempar lagi satu jala. Jala itu namanya jala malas. Kita tidak mau bermujahadah. Mujahadah sudah tinggalkan istri dan anak, kampung halaman, pekerjaan. Tapi kita tinggal mereka untuk belajar amalan dakwah ini. Nah, itu juga diperlukan mujahadah lagi. Syaitan berusaha kita sampai di Pakistan, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita tuju di Pakistan. Kita kemari tuan-tuan mulai untuk belajar usaha agama, belajar usaha Anbiya alaihissalatu wassalam. Kita mau rubah pekerjaan kita. Selama ini kerja cari duit jadi maksud, kerja cari hidayah sambilan. Kita datang ke pusat dakwah ini, bagaimana kita rubah pekerjaan kita. Kerja cari hidayah jadi asbab hidayah, menjadi pekerjaan yang utama dan pertama. Dan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya untuk mendukung perjuangan ini. Bersedia insyaAllah. Syaitan akan nakut-nakuti kita. Syaitan yadikumul faqra. Syaitan akan nakut-nakuti kita kemiskinan kalau kita buat kerja dakwah ini, kalau kita tambah masa untuk kerja dakwah ini. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله مولانا إبراهيم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala banyak sekali beri kita nikmat, bahkan cucukan kita nikmat.
wasbagha alaikum ni'amahu. Bukan saja beri, tapi nikmat itu dicucurkan, dilimpahkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala adalah karim. Karim, semua perbenarannya diberikan kepada hambanya. Yang meminta diberi, yang tidak minta pun diberi. Yang diberi berdasarkan syannya Allah. Orang yang dermawan memberikan berdasarkan hajat. Sedangkan karim tidak meletakkan hajat, tapi memberikan berdasarkan kedudukannya. Kedudukan Allah sangat tinggi, maha tinggi. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam pemberiannya. Waktu itu tatkala Allah beri, maka berinya sangat besar. Dan terus memberi. Tidak ada siapapun yang Allah putus rezeki. Karena dia berbuat dosa, diputuskan rezekinya enggak? Tidak pernah. Yang sehat diberi, yang berdosa dikasih sehat, dikasih anak, dikasih semuanya. Kenapa? Karena sifat Allah adalah karim. Sifat karimnya Allah. Untuk itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kita sangka baik kepada Tuhan kita. Jabir lalu berkata, 3 hari sebelum saya meninggal dunia, wahai Jabir, keadaan kamu hendaknya berada pada keadaan di mana kamu sangka baik kepada Tuhan. Karena Allah Ta'ala berhubungan dengan hamba berdasarkan prasangka hamba. Allah Maha Pengampun, Allah ampunkan dosa-dosa saya. Maka Allah ampunkan dosanya walaupun banyak dosa-dosanya. Walaupun dia buat kufur, kesyirikan, apapun dosa yang dia buat, tapi Allah akan ampunkan dosanya. Allah mengampunkan dengan sifat kekaramnya. Ini sifat Allah. Karena makhluk diciptakan, Allah tunjukkan kepada makhluk itu karamnya. Manusia tidak diciptakan untuk pemerintah. Allah adalah Malikul Muluk. Baik orang yang mau ataupun tidak mau. Allah, sifat Allah adalah suci dari segala hajat. Semua jin dan manusia beribadah, Allah tidak akan bertambah kebesarannya. Semua tidak mau beribadah, tidak akan mengecilkan Allah. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Satu perkara ini. Perkara yang kedua, Allah berhubungan dengan hambanya berdasarkan sangkaan hamba kepada Allah. Untuk itu Rasulullah SAW mengatakan, bersangka baiklah kepada Allah. Dakwah ini adalah mengajak pada kebaikan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dan kecantikan dalam dakwah. Karena kita diberi kerja dakwah ini, di dalamnya banyak terdapat mahasil dan kebaikan-kebaikan. Karena maksud dakwah adalah manusia atau hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena kelalaian hamba, dia meninggalkan ta'alluqnya dengan Allah. Ta'alluq itu adalah abadiyat, bendagi. Semua diciptakan sebagai hamba Allah, dia adalah ma'bud.
Maka hubungan dengan Allah dengan perhambaan. Kita hamba Allah. Dia adalah pencipta kita, pemelihara kita. Kita beribadah kepadanya, hidup sebagai hamba. Karena kita diciptakan untuk ketaatan. Dan Nabi datang pun untuk ketaatan. Nabi datang mengajarkan ketaatan. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taatlah tanggung jawab kamu. Untuk itu tujuan kerja dakwah ini, kehidupan kita hendaknya perbaiki hubungan dengan Allah, jalankan kehidupan sebagai hamba Allah. Kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah berkata kepada orang Madinah, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba Allah itu satu dengan yang lain saling menyayangi, bersaudara. Jadi hamba Allah maksudnya apa? Wujudkan rasa takut pada Allah. Tunaikan hak Allah. Apa itu hak Allah? Apa itu haknya Allah? Rasulullah berkata kepada Mu'az, wahai Mu'az, kamu tahu tidak apa itu haknya Allah? Jawab Mu'az, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kau yang tahu. Hak Allah adalah beribadah kepada Allah dan jangan mensyarikatkan Allah dengan siapapun. Ini adalah haknya Allah. Bahwa di atas dunia ini, langit, bumi, semuanya mabudnya adalah Allah, tidak ada lagi selain Allah. Bahwa ilah fis sama wa fil ardi ilah. Di langit dia al-ma'bud, di bumi juga dia adalah ma'bud. Semua di langit beribadah kepada Allah, yang di bumi beribadah kepada Allah. Dan dia adalah ma'bud yang hak. Haknya adalah untuk diibadahi. Dengan beribadah Allah tidak akan bertambah besar, dan tidak beribadah tidak akan mengecilkan Allah. Tapi ibadah ada satu kemuliaan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk beribadah, dan kita gunakan waktu untuk ibadah. Gunakan untuk taat sama Allah, ibadah kepada Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah. Kalau bukan karena taufik Allah, berapa banyak syaitan-syaitan di dunia ini tersebar, kita mudah bisa keluar daripada godaan syaitan. Tapi Allah pelihara kita dengan karunia Allah Ta'ala. Banyak sekali karunia Allah, banyak sekali bantuan Allah datang kepada kita. Dan satu lagi kaidah dari Allah, bahwa bantuan Allah akan diberikan bergantung tanggung jawab. Ini karunia Allah, ketetapan Allah, bahwa bantuan yang datang dari Allah itu bergantung sejauh mana kita dapat tunaikan tanggung jawab kita. Al-ma'unatu ala qadri ma'unah, bahwa bantuan Allah datang bergantung kita sempurnakan tanggung jawab kita. Untuk itu nanti kita pahami tanggung jawab kita. Pahami tanggung jawab kita dan tunaikan tanggung jawab itu. Ini adalah asal kerjaan kita. Apa tanggung jawab kita? Dan bagaimana kita dapat tunaikan tanggung jawab itu? Untuk itulah ambil alasan data yang buat dakwah dan tabligh dan sampaikan perkataan. Akhir sekali baginda Rasulullah SAW diutus juga untuk kerja ini. Itu memahamkan tanggung jawab hidup di dunia ini dan dapat menunaikan tugas tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang pertama, iman kepada Allah dan perbaiki ta'alluq dengan Allah.
Berapa banyak ta'aluk di dunia ini semua akan terputus saat datang kematian. Satu ta'aluk yang tetap akan kekal. Selain ta'aluk pada Allah terputus semuanya. Pedagang dengan dagangannya, petani dengan pertaniannya, raja dengan kerajaannya, anak dengan orang tuanya. Berapa banyak ta'aluk-ta'aluk itu semuanya akan terputus. Ta'aluk yang hanya tersisa hanya ta'aluk kepada Allah. Dan ta'aluk atau hubungan ini ada dua bagian. Satu bagian ada hubungan dengan Allah, tapi ada kemurkaan Allah di situ. Seperti satu orang anak yang durhaka, tetap ada hubungannya dengan orang tuanya, tapi orang tuanya murka sama dia. Ada lagi seorang anak dengan bapak ibunya selalu menyenangkan orang tuanya, khidmat sama orang tuanya, taat sama orang tuanya. Begitulah hamba juga ada dua bagian. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah Subhanahu ciptakan kamu semuanya. Ada yang di antara mereka kafir, tidak mentaati hukum Allah, tidak menunaikan hak Allah, dan ada hamba-hamba Allah yang mentaati hukum Allah dan tunaikan hak Allah. Satu bagian orang beriman, satu lagi bagian orang-orang kafir. Ini nizamnya ilahi. Untuk itu melalui nabi-nabi, orang-orang beriman dinaikkan, ta'aluknya dengan Allah diperbaiki terus. Untuk memperbaiki satu iman kepada Allah. Dialah yang layak untuk diibadahi. Allah tidak ada lagi apa. Darinya lah semua masa kita akan selesai. Mati dan hidup di tangan Allah. Keadaan di tangan Allah. Asbab pun di dalam genggaman Allah. Kesan daripada asbab pun dalam genggaman Allah. Semua dalam genggaman Allah. Lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa makhluk punya Allah, ketetapan punya Allah. Siapapun tidak punya apa-apa. Semua makhluk, langit, bumi, dan apapun yang terkandung dalamnya, semua makhluk, kalau itu punya siapa? Punya Allah. Dan keputusan di tangan siapa atas makhluk ini? Di tangan Allah juga. Hancur, terbentuk, naik, turun. Semua keadaan itu keputusannya atas makhluk di tangan siapa? Di tangan Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, makhluk punya Allah, keputusan pun punya Allah. Selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa buat apa-apa. Ini tauhid. Satu Allah. Dan tidak laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Allah. Ini adalah pujian-pujian kepada Allah, untuk hasilkan ma'rifah kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan hukukullah. Apa itu haknya Allah? Hak Allah adalah beribadah kepadanya. Dan dalam beribadah kepada Allah tidak boleh syirik padanya. Ini tauhid. Ini adalah amanat. Amanat di dada kita. Tauhid. Satu, beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, dan jangan jadikan partner Allah. Dan tatkala hajat hanya tawaju kepada Allah. Dan meminta kelemahan kita, kekurangan kita, minta apa juga kepada Allah. Hajat juga minta kepadanya. Ini ta'lim yang diajarkan untuk kita. Karena semua punya Allah, selain Allah tidak punya apa-apa. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan ma'rifah Allah, Allah turunkan agama lewat para nabi-nabi dan rasul. Agama diturunkan untuk menjelaskan bagaimana cara menjalankan kehidupan ini. Akhir sekali baginda Nabi SAW diutus membawa agama yang sempurna. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia memutuskan Rasul dengan agama yang benar. Dia Allah yang menulis Nabi SAW membawa syariat yang sempurna. Ini kerja Nabi
menjelaskan akidah yang benar, menjelaskan ketaatan yang sempurna. Dan Rasulullah telah sempurnakan kerja ini dengan hak-hak yang benar. Agama telah Allah sampaikan ke ujung-ujung dunia. Kerja Nabi sudah sempurna. Sampaikan firman Allah kepada Allah. Dan setiap hamba dalam kehidupannya bertanggung jawab atas agamanya. Wa tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wa tandur nafsum ma qaddamat ligat. Setiap orang hanya berpikir, apa yang sudah saya siapkan tuh hari esok saya di akhirat nanti. Asalnya tablik. Apa yang sudah disiapkan tuh hari esok akhirat. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh itu akhirat. Rasulullah bersabda, inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Ingatlah baik-baik. Allah ciptakan dunia ini untuk kalian. Semua nikmat-nikmat dunia ini untuk kalian. Untuk semua manusia Allah ciptakan nikmat-nikmat dunia ini. Apa manfaat selama di dunia? Semua nikmat-nikmat dunia diciptakan untuk kalian. Inna dunya khuliqat lakum. Ini nikmat yang besar. Dunia ada apa saja di dunia ini. Dan dikatakan ini diciptakan untuk kamu. Dan diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Dan makhluk ini disiplin dalam berkhidmat kepada manusia. Kalau kamu pergi ke laut, laut tidak akan tenggelamkan kamu. Karena lautan disiplin. Wa sakhkhara lakumul bahr. Allah telah ciptakan lautan tunduk kepada kamu. Dalam bahasa Urdu, lautan itu namanya samandar. Mungkin lebih cocok bahasa kita itu samudra. Saman itu barang, saman under itu di dalam. Semua barang-barang ada di dalam. Kalau kita lihat di ujung lautan, semuanya lautan. Yang ada yang lainnya semuanya di dalam. Lautan aja yang di atas. Tapi lautan itu Allah tunjukkan untuk manusia. Jutaan perjalanan kapal digunakan dalam bisnis antar negara, antar daerah. Dan tidak ditenggelamkan oleh lautan karena mereka sudah ditundukkan oleh Allah. Lihat, fulka mawakhir, kapal menembus lautan. Ini satu permisalan. Allah Ta'ala telah tunjukkan semua nikmat-nikmat langit dan bumi dan keduanya ditumpahkan ke kita. Wa inna dunya khuliqat lakum, dunia diciptakan untuk kamu. Mereka disiplin khidmat kepada kamu. Kuda-kuda tunduk untuk kamu. Sehingga pekerjaan kamu, yaitu maksudnya tercapai. Itu disebut dengan taskhir. Semua ditundukkan untuk manusia. Inilah karunia dari Allah, kebaikan dari Allah. Allah berikan banyak kebaikan untuk kita dengan ini.
Allah telah tumbuhkan semua untuk kita. Apa maksudnya? Ambil manfaat daripadanya. Syekh Syadir Rahmatullah mengatakan, kenapa ditunda semua itu? Supaya kamu bisa makan roti. Semua ditundukkan untuk kalian. Bukan supaya kamu bisa makan enak-enak di rumahmu. Bukan itu. Tapi semuanya ditundukkan untuk kalian. Itu maksud yang tertentu. Semua ditundukkan untuk kalian supaya ruh arah kehidupan kalian hanya kepada Allah, kepada pencipta benda-benda. Semua untuk kamu hanya untuk Allah. Ini dakwah. Semua untuk kamu untuk Allah. Semua nikmat untuk kamu ditugaskan untuk kerjanya Allah. Untuk itu pelajaran hamba-nya diketahui dengan baik bahwa Allah ciptakan saya untuk Allah. Kita ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, berapa banyak arah kehidupan kita kepada ibadah? Maka berarti muamalah kita dengan Allah baik. Tapi kalau kita rusak arah kehidupan ibadah kita, maka muamalah kita dengan Allah rusak. Tatkala Nabi hijrah ke Madinah, dan Nabi telah sampai di Madinah telah istiqbal. Maka pertama kali Nabi di Madinah, Bayan yang pertama di Madinah waktu Nabi datang. Apa topiknya? Nabi bersabda waktu itu, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslah Allah ma bainahu wa baina khalqihi. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Perbaiki hubungan yang di atas, maka semua hubungan yang di bawah akan jadi baik. Ini dakwah di Madinah, Nabi sampaikan, pahamkan mereka. Kalau hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka hubungan di bawah akan jadi baik. Ini bayan yang pertama waktu Nabi sampai di Madinah. Dunia juga akan diberikan untuk dia, akhirat pun akan diberikan untuk dia. Maka keberkahan dunia akan diberikan. Kenapa Banda jadi hamba? Allah berikan keberkahan untuk hamba-hambanya. Di dunia Allah berikan asbab dan diberikan juga keberkahannya. Walau anna ala qura amanu taqaw la fatahna alaihim barakatin wal ardh. Kalau satu kampung, satu negeri beriman dan bertakwa, bawa iman dan takwa dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Jadi orang beriman, jadi orang bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya orang-orang kampung atau negeri bawa kehidupan beriman, kehidupan orang takwa, iman kepada Allah, yakin kepada Allah,
Yakin, iman, dan takin adalah ketaatan. Kita beriman kepada Allah, apa maksudnya? Kita taat kepada Allah, tidak mengikuti nafsu kita. Taat kepada Allah. Itu kemuliaan manusia adalah dalam ketaatan kepada Allah dan menjalankan kehidupan dunia. Jadi ketaatan kepada Allah dianggap sebagai satu kemuliaan. Juga ketaatan diperlukan. Rasulullah SAW dalam dakwanya dan taklimnya memberikan batasan ketaatan. Harus seperti ini, harus seperti ini. Zakat sekian persen, begitu ibadah. Berapa bagian kita untuk taat ibadah kepada Allah? Berapa banyak ketaatan yang diperlukan? Pak bulan puasa dalam ketaatan? Tidak. Tapi ketaatan berapa yang diperlukan? Rasulullah SAW dalam doanya ada ta'lim untuk kita. Nabi juga da'i dan Nabi juga mu'alim. Nah, dengan ilmu dan zikir ini ada bimbingan. Mengenal Allah melalui ilmu dan zikir. Kita paham seorang dokter dengan pengalamannya sebagai dokter. Demikianlah Nabi pun. Kita mengenal Allah melalui ilmu dan zikir. Dengan ilmu hilang dalam kehidupan orang-orang Arab jahiliyah, dengan zikir hilang kehidupan lalai. Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Ini maksud ilmu dan zikir. Nabi dakwah kita untuk ketaatan, taat sama Allah. Berapa banyak ketaatan yang diperlukan? Dalam doa-doa Nabi ada ta'lim di dalam. Maka doa-doa Nabi dalamnya ada doa, ada ta'lim. Tapi maksudnya kita tidak tahu bahasa Arab dan kita tidak belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa-bahasa luar, itu cari roti. Tapi tidak mau belajar bahasa Arab. Yang belajar sedikit. Karena bahasa Nabi Arabi, bahasa Quran Arabi. Ta'lim kita bahasa Arab. Dengan ilmu dan zikir dihubungkan ilmu dan zikir. Melalui ilmu dan zikir, Nabi menjelaskan kepada kita berapa banyak diperlukan ilmu dan zikir. Apakah 4 bulan saja, 6 bulan saja? Tidak. Dalam doanya Nabi, Rasulullah berdoa, Allah maksim lana min khasyatik ma tahul bihi bainana wa baina ma'asiyat. Wahai Allah, berikan kami rasa takut. Jawabannya, sampai kita mati tidak. Berikan saya rasa takut. Sehingga rasa takut itu jadi hijab antara saya dengan maksiat. Rasa takut yang menghentikan kita dari segala dosa. Semua minta roti, beras, makanan. Mintalah takut sama Allah. Orang yang banyak takut sama Allah, dia yang banyak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah jahil. Mintalah rasa takut kepada Allah. Kita alih. Ya Allah, berikan rasa takut. Yaitu rasa takut yang menjadi hijab antara saya dengan maksiat.
Seperti kita rasa takut dengan api, tapi kan kita masuk dalam api. Kita berhenti di depan api, tidak masuk dalam api. Maka kita minta sama Allah rasa takut yang menjadi penghalang kita berbuat dosa. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak. Dan berikanlah saya ketaatan berapa banyak ketaatan? 4 bulan, 40 hari, 1 tahun? Tidak. Berikan saya ketaatan yang membawa saya sampai ke surga. Ini ta'lim. Ini semuanya perlu dipelajari. Inilah ilmu dan zikir. Ya Allah berikan saya taufik taat. Semua nabi-nabi diutus untuk ketaatan. Itu ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidaklah mengutus seorang rasul kecuali diutus untuk ditaati. Tanggung jawab Rasul mengajarkan ta'lim, ketaatan melalui ilmu dan zikir. Berapa banyak ajari ta'lim taat yang mana ketaatan itu membawa hamba masuk ke surga. Semuanya ta'lim. Berapa banyak diperlukan? Berapa banyak diambil? Taat sampai dan kita ke surga. Dengan takut yang tidak menjadikan kita mau berbuat dosa. Ini semuanya ta'lim. Wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi masaibat dunia. Dan berikan saya keyakinan ya Allah yang mana dengan yakin itu semua musibah dunia jadi ringan. Di alam ini tidak ada bersatu tanpa izin Allah. Semua dalam ilmunya Allah. Allah yang kuasa, dan Allah tidak ada kuasa. Nanti kita bentuk keyakinan dalam hati kita. Keyakinan yang sampai mana? Keyakinan yang dapat membuat keringanan dalam setiap musibah yang datang dalam kehidupan kita. Kalau datang musibah, datangnya sebanyak apa yang sudah ditulis oleh Allah. Penderitaan ini berapa lama datangnya? Sebanyak yang ditulis oleh Allah. Ketenangan ini berapa lama? Sebanyak yang ditulis oleh Allah. Semua kejadian sudah ditulis oleh Allah. Yang kecil maupun yang besar. Dan apapun yang sudah ditulis. Dan tiap hari datang di dunia. Yang ditulis diturunkan ke dunia ini. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala bekerja. Apa kerja Allah? 50.000 yang turun dari mahfuz satu-satu dijalankan oleh Allah di dunia. Sekarang dimatikan ini, sekarang diciptakan ini. Sana ini sehatkan ini, sekarang ini dimatikan, yang ini sakitkan yang ini disengsarakan. Semua sudah ditulis 50.000 tahun sebelum menciptakan dunia ini. Kemudian tiap hari Allah tunaikan. Allahnya itu hanya kita kenal Allah saja yang kuasa. Dan Allah tidak ada yang kuasa. Itulah iman. Di bumi dan di langit apa yang terjadi? Apa yang sudah ditulis oleh Allah. Untuk itu dikatakan min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Kenapa begini? Allah sudah tulis. Mau apa lagi? Sudah ditulis oleh Allah. Sudah diputuskan oleh Allah. Siapa yang bisa menghalangi apa yang sudah diputuskan oleh Allah?
Allah sudah putus, Allah sudah tulis. Ini adalah ta'alluq dengan Allah. Hubungan dengan Allah dari rasa takutnya, dengan ketaatan. Hubungan dengan Allah dengan keyakinan. Ini adalah dakwahnya Nabi dan ini juga taklimnya Nabi. Karena Rasul pahamkan melalui hadis-hadisnya, melalui perkataannya, melalui doa-doanya. Maka asal dakwah kita adalah ilmu dan zikir. Ilmu zikir itu seperti rel kereta api. Rel kereta untuk roda kereta untuk rel kereta. Gak ada tuh yang lainnya. Rel kereta api untuk kereta api untuk demikianlah orang Islam itu bisa jadi agama dengan ilmu dan zikir. Dan ilmu dan zikir untuk menciptakan orang Islam jadi ahli agama. Kalau tanpa ilmu dan zikir bahkan bisa jadi ahli agama. Yang ada ilmu dan zikir pasti dia ahli agama. Rasulullah gerakan umat ini. Seperti air digerakkan. Dan gilingan gandum digerakkan. Demikian pani Allah gerakkan. Walladzi maddal ard wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa huwa alladzi maddal ard. Dialah Allah yang dia lapakkan, lembutkan bumi di atas air. Dan setelah dihapalkan bumi, kemudian ada dua peta, yaitu wajah fiha rawasiya, gunung dengan air. Air disebarkan di dunia. Tatkala dia goyang, maka ditancapkan gunung. Satu gunung. Dia tidak goyang lagi. Tetap di tempatnya. Yang kedua, untuk tanah ini Allah sebarkan air. Air tetap berjalan. Setelah ciptakan bumi, maka dua benda Allah tetapkan. Gunung sampai hari kiamat jadi tepat. Satu lagi yaitu air. Dia tidak berdiam di tempat tapi dia jalan. Ini kudratullah. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan, Allah ciptakan gunung-gunung. Dan berapa banyak hajat-hajat manusia terpenuhi di dalamnya. Ini semua nikmat-nikmat Allah. Semua Allah ciptakan untuk manusia. Dan melihat semua benda-benda itu, sebenarnya Allah menghasilkan ma'rifatullah. Allah. Tidak ada penyerupai Allah. Inilah yang asal. Mengenal Allah sebagai Allah. Taat Allah. Akan ditunaikan haknya. Ini dakwah. Bahwa haknya Allah ditunaikan. Apakah haknya Allah? Yaitu beribadah kepada Allah dan jangan syarikatkan siapapun. Karena ibadah haknya Allah. Dan Allah adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita haknya Allah. Saya mau tahu kalau kamu haknya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Sampaikan, apa itu haknya Allah? Haknya Allah ibadah kepada Allah dan jangan jadikan partner syarik dengan siapapun. Allah ciptakan dunia ini empat hukum melalui nabi-nabi, bukan melalui ahli dunia.
Melalui nabi-nabi menjelaskan dunia ini tempat menunaikan hak. Semua alam ini Allah ciptakan supaya manusia kenal Allah dan mengenal haknya Allah. Dan di dunia inilah Allah ciptakan untuk menunaikan hukum. Apa itu hak Allah? Ibadah kepada Allah dan tidak ada syarik dengan siapa. Ini haknya Allah. Dan bagaimana beribadah? Berapa banyak dibuat? Kapan dibuat? Kita tidak tahu perkara ini. Untuk itu, untuk mengetahuinya, memahaminya, Allah utus silsilah kenabian. Sampai datangnya Rasulullah SAW. Di mana hamba-hamba membutuhkan, maka Allah utus Nabi di situ. Dan menjelaskan, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Ada yang taat kepada kata-kata Nabi, ada yang tidak taat. Yang taat berjaya, yang tidak taat kepada dakwahnya Nabi, Allah hancurkan mereka. Yang taat, fa'anjahna alladhina aman wa aghnal akhirin. Yang taat Allah selamatkan, yang tidak taat Allah tenggelamkan. Yang taat di zaman Nabi Nuh Allah selamatkan, yang tidak taat Allah tenggelamkan. Itu ya kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Semua nabi-nabi, siapa yang taat selamat, yang tidak mau taat hancur. Ini silsilahnya. Akhir sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan itu sebagai rahmatan lil alamin. Tapi tidak seperti dulu, yang taat selamat, yang tidak taat tidak selamat. Tapi yang tidak taat diberikan kesempatan supaya memperbaiki arah kehidupannya. Dan orang taat supaya berdakwah kepada yang tidak taat. Yang dekat, yang jauh, pahamkan mereka. Ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik. Berkata kepada yang taat, yang beriman. Kamu ditetapkan di dunia ini supaya kau tetap menyebarkan agama ini. Ini menjelaskan kedudukan dan martabat umat ini. Bahwa umat ini diciptakan untuk kerja kenabian. Saat Nabi ada terus, maka keberkahan dan kebaikan terus menyebar. Dan datang nusrah. Datang kebaikan pada asbab, pada anak-anak, pada kehidupan, pada doa-doa datang kuliah. Dan datang bantuan Allah. Melawan orang-orang yang menentang. Allah tidak menghinakan orang yang taat di depan musuh-musuhnya, tapi Allah bantu mereka. Sampai orang kafir melihat bantuan Allah. Berserta dengan mereka ada bantuan Allah. Karena mereka telah buat kerja-kerjanya Allah. Orang kafir di zaman Nabi paham perkara ini bahwa Allah beserta dengan orang beriman. Orang muslim mereka berbeda. Allah beserta dengan mereka, maka pekerjaan mereka kerja Allah. Karena mereka taat sama Allah. Sehingga bantuan Allah beserta dengan mereka. Begitu pula sekarang ini. Siapa yang Allah beserta dengan dia akan datang bantuan Allah. Urusannya jadi mudah, halangannya jadi hilang. Dan hidup jadi mudah. Ini asal maksud. Bahwa kehidupan kita berada di atas perkara yang hak. Kehidupan kita berada di atas yang hak. Hak Allah, hak makhluk. Kenali hak. Dan tegak di atas hak. Ini asal tanggung jawab kita. Kenali hak, perkara yang hak.
Nabi datang berperkara hak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah dialah yang mengutus Nabi dengan agama yang benar, akidah yang benar, tali yang benar. Dan tanggung jawab kita bahwa perkataan-perkataan Nabi dalam ilmu kita itu yang disebut dengan ilmu dan zikir. Ini nomor yang ketiga dalam 6 point. Nomor yang ketiga, menjadikan kita melebihi orang-orang di dunia ini. Sejak lahir, sejak anak sudah agak besar. Supaya kita ada kelebihan di atas umat-umat yang lain. Untuk siapa? Untuk kita. Walladzi laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Allah telah berbuat baik kepada orang beriman, di mana Allah utus Nabi di tengah-tengah mereka. Ihsan untuk semuanya, tapi untuk orang beriman khusus. Karena beriman taat sama Rasul. Kalau taat sama Rasul, karena orang taat sama Rasul, maka datang bantuan Allah. Ini ketetapan Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'hu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami membantu pada Rasul. Allah bilang, ini sunatullah. Ketika Allah utus Nabi, Allah bantu Rasul. Karena orang menentang Nabi, musuh sama Nabi. Ini kaidah yang umum. Tatkala Rasul datang, maka datanglah musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh Nabi adalah yang kehidupannya buruk. Wa laqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ini helan dari Allah. Wa kami jadikan setiap nabi musuh. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya. Ini musuhnya nabi-nabi. Tapi di mana pun dia datang juga musuhnya. Zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Tapi yang melawan Nabi adalah orang yang buruk kehidupannya, melawan Nabi, menentang Nabi. Jangan takut. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah bilang kepada Nabi-Nya, setiap Nabi ada orang yang buruk kehidupannya jadi musuh Nabi. Kau masalah ini. Kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Hai Nabi, jangan takut. Hidayat yang beri dan yang bantu kamu juga. Apa yang kamu inginkan? Apa yang inginkan Nabi hidayah? Dan Nabi inginkan bantuan. Maka kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah cukup berikan hidayah dan juga memberikan bantuan kepada Nabi. Siapapun musuhnya. Ialah dari Allah Ta'ala. Siapapun yang musuhi Nabi-Nabi, apapun kekuatan yang mereka miliki, bukan masalah nih, bukan masalah. Sehingga supaya orang beriman pandangannya hanya kepada Allah. Karena yang bantu kita siapa? Allah. Maka tawajuk kita hanya kepada Allah dan minta bantuan. Karena kita kerjanya Allah. Maka cukup bagi kita Allah bantu kita, dan juga kita ingin juga hidayah turun, cukup Allah memberikan hidayah. Tatkala seorang berusaha agama, maka bantuannya cukup dari Allah dan hidayah pun cukup dari tanda Allah. Dan mereka yang menentang, maka mereka akan celaka. Allah akan hancurkan kehidupan mereka. Dan kagum kepada orang beriman. Untuk itu hendaknya kita dengarkan terus perkara ini, sehingga setiap orang dari kita pahami tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Bahwa tanggung jawab saya di dunia ini apa?
Seperti kita pahami hajat-hajat kita, demikian juga hendaknya kita pahami tanggung jawab kita di dunia ini. Bahwa kehidupan saya apa tanggung jawab saya? Makan-makan roti bukan tanggung jawab itu. Kenapa? Karena Allah sudah ambil tanggung jawab rezeki. Rezeki saya yang beri dan asbab rezeki pun saya ciptakan. Itu bukan tanggung jawab kita, itu adalah keperluan. Maka yang menciptakan keperluan dialah yang memenuhi hajat kita. Tatkala siapapun tidak ada yang bisa menciptakan kebutuhan, maka siapapun tidak bisa menunaikan kebutuhan hajat. Itu setiap orang ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Setiap orang tanggung jawabnya adalah selamatkan dari neraka. Ini tanggung jawab. Setiap orang tanggung jawab selamatkan dirinya dari neraka. Ini hidayah dalam Al-Quran. Selamatkan diri kamu dari neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Pela pertama. Ya ayyuhalladzina. Pertama diri kamu, yang kedua keluarga kamu. Selamatkan diri dari neraka. Ini hak. Ini adalah dakwah. Ini adalah isyarat. Setiap orang hendaknya selamatkan dirinya dari api neraka. Kalau dia tidak dapat menyelamatkan diri dari api neraka, dia tanggung jawab. Berarti dia tidak tunaikan tanggung jawabnya. Selamatkan diri dari api neraka. Maka kita juga selamatkan dari api neraka. Itu pertanyaan. Bagaimana kita bisa selamat dari neraka? Kita tidak lihat neraka. Sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa menghindar darinya. Kita bisa menghindar dari sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita tidak lihat. Kenapa? Lihat. Neraka kita tidak bisa lihat, bagaimana kita bisa menghindari diri? Maka Ali radhiyallahu mengatakan, jawabannya ada. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan kamu dari kaum dari neraka. Ali mengatakan, maksudnya ayat ini adalah jadikan diri kamu dan keluarga kamu ahli agama. Ajarkan kepada mereka agama. Ini tafsir ayat ini yang disampaikan oleh Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini sama pahami dan pahamkan kepada umat. Inilah asal tablik Quran dan hadis. Apapun pekerjaan kita berusaha untuk menyampaikan Quran dan hadis. Menyampaikan firman Allah. Firman Allah Al-Quran. Sampaikan perkataan Rasul adalah hadis. Masa asal tablik adalah ilmu dan zikir, yaitu Quran dan hadis. Itu asal tablik. Untuk menyampaikan itu, inilah jalannya. Kita sampaikan Quran dan hadis. Supaya orang beriman, karena kalau mereka meninggalkan Quran dan hadis. Takhudhu hadzal Quran mahjura. Wa qala Rasul, inna qaumi takhudhu hadzal Quran mahjura. Rasul berkata, ya Allah, umatku meninggalkan Quran. Quran Karim, kita pewarisnya. Rasulullah tinggalkan Quran untuk kita. Seperti agama Nabi tinggalkan, juga Rasul tinggalkan kita Quran. Kita ada pewaris Quran. Masukkan dalam hati kita dan bawa Quran ke seluruh dunia.
Karena kita ada pewaris Al-Quran. Semua orang kita berarti safena min ibadina. Allah katakan kemudian akhir zaman, di akhir zaman kami wariskan kepada orang-orang yang kami berikan. Siapa yang diberikan oleh Allah? Adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah pewaris Al-Quran. Rasulullah Al-Quran, pahamkan Quran, tablirkan Quran, kemudian tinggalkan kepada umat. Maka tabligh kita asalnya adalah dakwah Quran dan hadis. Untuk menyampaikannya ini semua jalan. Tapi dakwah kita adalah Quran hadis. Balighu anni. Nabi katakan balighu anni. Dan Allah katakan apa? Baligh ma unzila ilaika. Apa yang disampaikan kepada Allah, sampaikan kepada umatmu. Ini asal tabligh. Sampaikan firman Allah dan sampaikan kepada Rasulullah. Ini maksudnya ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ini maksudnya. Bahwa kita berjalan di dunia ini bawa ilmu dan zikir. Melalui kita tersebar ilmu dan zikir ini. Ilmu yang Allah turunkan untuk kejayaan manusia dan zikir itu kan untuk ketaatan. Dua-duanya kita bawa keliling dunia. Segilingan gandum, masukkan ke kacang, maka turun dari semua arah. Demikian Nabi gerakan umat ini. Nabi gerakan umat ini bukan kosong, tangan kosong, tapi gerakannya dengan sebagaimana gilingan gandum bergerak, ada biji yang dimasukkan, kacang yang dimasukkan. Jadi gerakan batu penggiling ini dengan menggiling gandum tadi agar kacang kedelai. Demikianlah kita gerak dengan ilmu dan zikir. Gerak kita keliling kita dengan ilmu dan zikir. Menyebarkan ilmu, maka kehilanglah kejahilian. Dengan zikir disebarkan, hilang kelalaian. Kalau datang ilmu yang benar, maka mengenal haknya Allah, mengenal haknya Rasulullah, tahu hak kita. Ilmu Allah lah untuk menjelaskan. Kalau kita tidak punya ilmu Allah, maka kita tidak kenal hak siapapun. Seperti binatang. Binatang tidak akan tahu hak satu dengan yang lain. Dia makan tetangganya. Karena kita keluar daripada kehidupan kebinatangan, hayawaniyah. Ini katanya Rasul. Mengeluarkan manusia daripada sifat kebinatangan, hayawaniyah. Keluarkan dari kegelapan, bawa kepada kehidupan yang bercahaya, nur hidayah. Inilah jalan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalan hidupku, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada yang lain. Coba lihat Pak, yang kanan kiri yang tidur Pak, dibangun nih Pak, jauh-jauh dari Indonesia Pak. Gerakan badannya. Untuk itu hak yang pertama adalah Allah. Ibadah kepada Allah. Kenali Allah. Dan rujuk kepada Allah dari hati kita. Rujuk kepada Allah. Itu namanya inabah. Dalam hati kita ada rujuk kepada Allah. Ingat dosa, tobat, rujuk. Dapat ketaatan, syukur kepada Allah. Dan setiap keadaan, agama dan setiap keadaan dihasilkan. Maka rujuknya jadi benar. Wa anibu ila rabbikum. Ini perintah Allah. Hendaknya rujuk kepada Allah. Rujuklah kepada Allah. Dalam setiap keadaan kita datang agama, maka rujuk kepada Allah dalam setiap keadaan. Maka datanglah ketaatan. Ketaatan akan benar. Kalau berdosa tobat, datang kenikmatan syukur, datang musibah sabar. Inilah maksud daripada rujuknya hati. Inilah keadaan orang itu. Itu kata wa anibu ila rabbikum. Hendaknya dari hati rujuk kepada Allah dalam setiap keadaan. Alam aqbal qalbi ila tinik. Ya Allah,
Jadikanlah hati saya tawaduk kepada agamamu. Jangan sampai hati kita lalai. Dan sempurnakan dakwah. Tidak. Buat kerja dakwah dengan rujuk hati kepada Allah. Allah ma'afil qalbi ila dinik. Jadi hati kita hendaknya cenderung kepada Allah. Itu namanya inabah. Yahdi ilai mayyunib. Orang yang hatinya rujuk kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Untuk itu rujuknya hati kepada Allah dalam ketaatan dan istiqamah. Kalau berbuat dosa, taubat istighfar. Datang nikmat syukur. Datang musibah sabar. Inilah pekerjaan perhambaan. Pekerjaan itu ibadah. Untuk itu hamba ini, tatkala ada inabah kepada Allah, maka dia jadi wali Allah, kekasih Allah. Orang saleh. Maka kalau dia meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan tolak. Karena dia sudah menjadi inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah. Maka hendaknya hati kita rujuk kepada Allah. Dan peserta rujuk hati kepada Allah, di atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, taat. Jadikan ujung rambut sampai kaki kepada Allah. Wa aslimu lahu, wa anibu ila rabbikum, wa aslimu lahu. Rujuk hati kita taat kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Dan beserta dengan itu, zahir badan kita jadi orang Islam. Wa aslimu lahu. Jadi orang Islam. Apa itu Muslim? Muslim artinya taat sama Allah. Tundukkan kepala kita. Datang hukum Allah, tunduk. Taat kepada hukum Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang kau katakan itu yang kami taati. Tundukkan kepala kita depan hukum Allah. Itulah Islam. Islam datang daripada atas. Dan dalamnya adalah rujuk hati kepada Allah. Dua-duanya penting. Kalau tidak timbul fitnah. Kalau tidak jadi ikhlas. Mukhlis, rujuk pun hati kepada Allah. Zahir pun harus kepada Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW. Allah matahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat nifaq. Nabi hatinya sudah suci dari awal. Ini taklim untuk kita. Hendaknya doa supaya hati kita dibersihkan dari sifat nifaq. Nifaq siapa itu? Orang munafik di zaman Rasulullah. Jangan tidak ada orang munafik. Itu kelompok zaman Nabi. Sekarang cuma orang kafir dan beriman. Apa maksudnya hati bersih dari sifat nifaq? Jangan sampai tinggalkan kerja agama sibuk dengan yang lain. Yaitu berikan saya ikhlas. Allah matarkafi minan nifaqi, berikan saya ikhlas. Ya Allah, sucikan hati saya dari sifat nifaq, yaitu berikan saya ikhlas. Wa amal min riya. Dan bersihkan amalku dari sifat riya. Amal di luar, niat di dalam. Selamatkan dari sifat riya. Jangan sampai amal saya tuduh-tuduhkan sama orang. Dari popularitas. Tapi buat amal itu menunjukkan tanggung jawab. Ini semua hidayah untuk jadi hamba Allah. Ini semua mengaruhi hidayah untuk menunjukkan tanggung jawab kita dalam kehidupan dunia. Allah matahir qalbi minan nifaqi wa amal minar riya. Wal sinati minal kadhibi. Wal lisan minal kadhibi, dan bersihkan lisanku dari pendustaan. Wa ayuni minal khiyana, dan selamatkan mataku dari pengkhianat, dari sifat khianat. Hati pun benar, amalan benar, mata pun benar, lisan pun benar. Itu dikatakan falah. Salah falah. Hayalah salah, hayalah falah. Salah dan falah. Dakwah dan ta'lim dan juga doa. Dakwah juga salah falah. Ta'lim juga untuk salah dan falah. Doa kita juga untuk salah dan falah.
Ini kerja besar hadirin. Kerja sangat besar. Ini nikmat yang Allah berikan sama kita. Kalau kita diberikan dengan nikmat. Ini kerjanya Rasul. Allah berikan sama kita. Pada kerja ini, maka berkat akan turun. Yang turun di zaman Nabi. Ada Nabi di satu kaum, maka azab tidak akan datang. Walaupun berbuat dosa kepada Nabi, Allah berikan azab kaum itu. Karena dalamnya ada Nabi. Kalau akan mengazab satu kaum, Allah singkirkan Nabi dari situ. Seperti Nabi Nuh diberangkatkan dulu dengan kapal, baru kaumnya diazab. Selama ada Nabi, azab tidak akan datang di situ. Ini keberkatan Rasul. Kalau tidak Rasul, maka istighfar. Taat kepada Rasul dengan istighfar. Tidak akan datang azab. Kalau Rasul tidak ada, tidak akan ada azab. Wa maka dalam azab fihim. Allah tidak akan mengazab mereka di saat kamu ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi ada. Kalau kita berbuat dosa istighfar kepada Allah, maka azab pun tidak akan datang. Ini nikmat yang Allah berikan kepada para pekerja agama. Sehingga kita dapat mendekat tanggung jawab kita. Satu tanggung jawab kita adalah sempurnakan iman kita. Kuatkan iman kita. Dengan dakwah iman, dengan usaha tas iman, buat amalan iman. Kuatkan iman kita. Kuatkan. Kalau iman kita tidak kuatkan, maka iman kita tidak bisa mencegah kita dari haram. Karena kita punya iman lemah, terjerumus dalam kemaksiatan. Maka orang yang buat usaha atas agama, kuatkan iman. Kuatkan ta'alluq dengan Allah. Rasa takut, rasa harap, ketaatan. Sehingga jauh daripada kemaksiatan. Jauh daripada tanggung jawab kita besar. Jadikan kita sebagai orang yang beriman, sehingga jauh daripada maksiat. Jauh dari yang haram. Jalankan kehidupan dengan menjauhkan daripada kemaksiatan dan haram, maka inilah orang ahli ibadah. Ittaqil mahal, takut abadan nas. Jauhkan daripada yang haram, kamu akan jadi ahli ibadah. Jangan dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, tidak ada yang haram. Jauhkan kita daripada perkara yang haram. Ini ibadah, ahli ibadah yang paling kuat. Tapi hanya dengan kekuatan iman kita bisa jauh daripada yang haram. Itu diperlukan usaha. Dengan dakwah iman. Sehingga iman kita kuat. Tatkala datang kekuatan iman, maka hilang semua yang haram. Selama iman kita lemah, maka haram tidak akan keluar dari kehidupan kita. Orang minuman keras. Setelah minum mereka datang ke masjid salat. Kenapa salatnya tidak mencegah dia pada minuman keras? Karena kekuatan iman yang dia miliki tidak mampu menjauhkan dia pada yang haram. Maka dia perlu diusahakan imannya. Sehingga haram bisa keluar daripada kehidupannya. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Dan sehingga kehidupan jadi orang bertakwa yang suci. Jauhkan dari haram, kita jadi ahli ibadah yang paling kuat. Dan perintah yang diperintahkan kepada kita tunaikan juga. Dan dakwakan juga. Sehingga agama Allah hidup di seluruh dunia. Tanggung jawab orang Islam ada dua.
Pertama, disiplinkan diri dalam agama. Disiplinkan kita dengan agama. Istiqomah dari sunnah, syariat. Jauhkan dari yang haram. Disiplinkan kita dari jauh dari haram. Ini tanggung jawab kita. Yang pertama, dari diri kita sendiri, bawa dalam kehidupan sunnah. Bawa sunnah dalam kehidupan kita. Belajar sunnah. Dari pagi sampai sore, apa itu sunnah-sunnah Nabi? Bawa sunnah dalam kehidupan kita. Ini dakwah. Bukan sekedar jalan sana, jalan sini. Keluar-keluar kita ini adalah untuk menimbulkan istidat. Seperti menggarap sawah. Supaya jalan yang pertama adalah geburkan tanah. Pertama, cara kerja. Kemudian kedua, maksudnya kerja. Asal maksud adalah taat kepada Nabi. Jalani kehidupan berdasarkan sunnah dan syariat. Itu maksud yang asal. Dalam kerja itu. Nabi-Nabi diutus membawa syariat. Summa ja'alnaka ala syariatin min amri fattabiha. Kami utus kamu sebagai Nabi untuk menegakkan syariat. Kita juga diperintahkan untuk hukum itu. Bahwa dakwah kita dakwah ittiba sunnah. Tidak ada perkara yang baru. Masya-masya tanya sama lain, kamu bawa perkara yang baru? Tidak. Maksudnya saya keluarkan rombongan-rombongan kemana-mana adalah untuk menyiapkan mereka taat kepada agama dengan sempurna. Bahwa syariat dan sunnah dalam kehidupan mereka. Ini asal. Karena kalau kehidupan kita tentang kehidupan Nabi, maka tidak akan ada kejayaan. Tidak akan bisa berjaya. Kalau kita jalani kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan Nabi, tidak akan sampai kepada tujuan, akan hancur. Untuk itulah yang didawakan bagaimana kehidupan kita jalani dengan ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir, apa yang dimulai Nabi, apa yang diberikan kepada Nabi, dan bagaimana cara kehidupannya. Ilmu dan zikir adalah dibawa dengan gerak. Kalau digerakkan ilmu dan zikir ini, akan hilang kejahilan, dan dengan zikir tersebar akan hilang kelalaian. Jadi kehidupan Nabi bisa berdasarkan ilmu dan zikir, bukan berdasarkan kejahilan dan kelalaian. Hancurkan kejahilan dan kelalaian. Litunzira qauma ma unzira abahum wa hum ghafilun. Nabi, kami utus engkau untuk satu kaum supaya orang tua mereka tidak menjelaskan sama mereka. Mereka dengan kelalaian. Kami utus kamu supaya kamu keluarkan kehidupan mereka dari kelalaian. Nabi dengan dakwahnya menghilangkan umatnya daripada kelalaian. Itulah zikir. Dan untuk jalankan kehidupannya dengan ilmu. Inilah dakwah kita. Bagaimana setiap kehidupan orang Islam, istimai dan firadi, ada ilmu dan zikirnya. Datang ilmu dan zikir. Jadi ilmu dan zikir itu adalah dua bat kereta. Jadi ilmu dan zikir itu orang Islam. Orang Islam hidupannya hendaknya ada ilmu dan zikirnya. Itu buatlah dalam kehidupan kita ilmu dan zikir ini. Apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu diamalkan, apa sunnahnya, apa halal, apa haram. Bawa dalam kehidupan pribadi kita. Bukan sekedar keliling-keliling. Waktu kita habis beberapa kali, tapi beberapa kali kita keluar untuk perkara ini.
Yang diperintahkan kita disiplinkan mengerjakannya, yang tidak diperintahkan kita hilangkan dari kehidupan kita. Agar datang dalam kehidupan ilmu dan zikir, dan hilang jahiliyah dan kelalaian. Keluar dari kehidupan kita jahiliyah dan kelalaian. Untuk itu kita berdakwah, kita berusaha. Ini kalau datang ilmu dan zikir, datang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Ilmu dan zikir itu keduanya. Ini hak Allah, ini haknya Rasul, dan ini haknya hamba-hamba Allah. Hak tetangga ini, haknya tamu ini, itu didapati dengan ilmu dan zikir dalam fadil, kita fadail. Banyak sekali fadilah-fadilah zikir kitab yang dikarang oleh Zakaria. Tapi kita tidak baca fadilah amal. Padahal dakwah kita menghilangkan kejahilian dan kelalaian. Dan dengan ilmu zikir datang ketaatan. Wa ma arsalnaka rasulin illa li ta'a bi'idznillah. Kami utus Nabi untuk ditaati. Taatan adalah perkara yang asal. Dengan ketaatan datang dapat surga. Dengan ketaatan dapat hidayah. Untuk itu hadirin. Untuk itu kita kerja ini kita buat kerja dengan kepahaman yang benar. Jangan rutinitas dan kebiasaan, jangan. Tapi pahami baik-baik, ini kerja sangat besar. Kalau kita keluar dengan ikhlas, ilmu dan zikir dengan ikhlas, dengan hisab, yaitu dengan kerja ini semua akan hidup. Datang ilmu zikir, datang keadilan, datang ihsan. Kalau ihsan dan ihsan ada, maka hukum Allah akan terjaga. Datang ilmu zikir, maka hukum Allah dan hukum Rasul pun terjaga. Ini tertibnya. Untuk itu, banyak kita minta kepada kepahaman yang benar tentang dakwah. Ya Allah, pahamkan kepada saya kerja ini ya Allah. Pahamlah kepada Allah, minta kepada Allah. Allah mahimna marasyida umurina. Ya Allah, berikan saya petunjuk kepada pekerjaan yang mengarahkan pada kebaikan. Maka kita perlu berdoa dan tunaikan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Buat usaha, gerak juga. Banyak khusus daripada umat ini. Rasulullah 3 kali mati dalam keadaan bergerak. Sehingga melalui umat ini kebaikan tersebar dan hilangnya kemungkaran. Itu berjannah sebenarnya zulmat ila nur. Nabi diutus untuk membawa manusia daripada kegelapan kepada nur hidayah. Allah ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Pasaran. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa berzikir kepadamu, yaitu taat kepada Engkau dan mentaati semua hukum-hukummu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan. Kata nikmat bisa bersyukur. Ini talib yang berada di Mastunah ini. Untuk itu kita perlu baca dari Mastunah. Namanya ada ta'alif. Apa yang harus kita minta? Pahami ini dan mintalah ini. Nabi dalam setiap ucapannya Nabi, dalam doanya pun Nabi, dalam dakwanya pun Nabi, dalam ta'limnya pun juga sebagai seorang Nabi, dalam ta'lim juga sebagai seorang Nabi. Allah kasih kita Nabi yang penuh dengan rahmat. Maka hendaknya kita letakkan diri kita dalam dakwah ini dengan pekerjaan semuanya. Bersedia untuk itu semuanya? Semuanya niat insya Allah. Jangan kita keliling-keliling. Dengan tawajuh betul-betul. Bersedia tuan-tuan keluar dari jalan Allah dengan kepahaman yang benar insya Allah. Insya Allah. Berapa masa yang Tuhan berikan untuk kepahaman dakwah ini? Untuk kepahaman dakwah ini kita niat belajar 4 bulan kali kedua.
Ah. Siapa yang datang ke 4 bulan berdiri? Masya Allah. Allah kabul. Silakan dulu. Yang datang tuh 40 hari. Tambah masa jadi 4 bulan siapa? Yang datang tuh 40 hari. Dengar bayan meningkat iman. Tambah masa 4 bulan siapa? Berdiri. Berdiri. Masya Allah. Berdiri. Berdiri. 4 bulan jadi 4 bulan. Yang datang tuh istimewa saja. Tambah masa jadi 4 bulan atau 4 bulan. Siapa? Coba takrar dulu Pak, dua orang. Apa disampaikan Maulana Ibrahim tadi, ulang-ulang dulu. Terus kita niat nanti ikhtilat sama semua daerah-daerah dan negara lain. Jangan kumpul di tempat kita saja Pak. 25 majelis kita usahakan praktek dakwah supaya kita hasilkan nijas dakwah. Ya. Jangan tidur sebelum menyempurnakan 25 majelis. Usahakan. Kesempatan. Ada medannya, ada suasananya. Semua mau dengar dakwah kita. Bersedia insya Allah. Coba takrar dulu ulang-ulang. Terus taskil, takrar taskil. Silakan, buat takrar Pak. Saya dengar lah, saya dengar. Saya antum dulu. Coba yang bisa bahasa Urdu maju ke depan sama Ustaz Mahmud. Saya pun dengar aja nih.